Oke teman-teman, di video selanjutnya ini saya akan jelaskan tentang salah satu alat yang sering kita gunakan di Genba. Alat ini digunakan untuk memotong suatu benda, yaitu adalah sanda dalam bahasa Jepang, atau kita sering sebut dengan gerinda ya. Nah, alat ini sering kali kita gunakan untuk memotong besi, pipa, atau hayauma seperti ini dan sebagainya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan alat ini, karena alat ini sangat berbahaya ya. Nah, yang pertama adalah ketika kita memotong suatu benda, yang pertama pastikan cover ini terpasang. Karena apabila ini tidak terpasang, ada sesuatu benda yang terbang bisa mengenai pada tubuh kita. Nah, kemudian saat memotong juga kita harus memegang tubuh sanda ini, gagang sanda ini dengan kuat. Karena apa? Karena seringkali ketika kita memotong suatu benda yang keras, bisa jadi ini akan mental ke belakang. Itu sangat berbahaya, bisa menjadikan kita kecelakaan kerja ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika kita memotong suatu benda, pastikan sebelum kita memotong, pastikan listrik sudah tersambung. Kita nyalakan tombol on, kemudian kita berhenti sejenak. Kita pastikan dulu gigi ini, piringan ini berputar dengan baik, tidak ada goyangan, tidak kendor, dan tidak ada sesuatu yang berbahaya. Kemudian ketika kita memotong suatu benda, ketika ini piringan ini berputar, kita tempelkan dengan perlahan-lahan. Setelah ada bagian yang terpotong, kita dorong maju ke depan sedikit perlahan-lahan. Kemudian ketika sudah terpotong, kita majukan lagi. Ketika sudah terpotong, kita majukan lagi, seperti itu dan seterusnya hingga terpotong. Karena apa? Karena ketika kita menempelkannya dengan kuat, maka sanda ini akan mental ke belakang, yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja pada diri kita. Kemudian ketika kita memotong suatu benda, kita harus seperti yang sebelumnya saya jelaskan, kita harus mendorongnya perlahan-lahan. Karena apa? Karena piringan ini sangat tipis seperti ini. Sangat tipis sekali ya. Jadi karena apabila kita menempelkan pada benda yang kita potong dengan terlalu menekan, dengan kekuatan yang terlalu kuat, maka bisa menyebabkan piringan pada sanda ini pecah. Contohnya seperti ini, bisa pecah seperti ini. Ini bagian kecil, bisa juga pecah sebagian besar ya. Kemudian terbang, bisa mengenai tubuh kita, dan itu sangatlah berbahaya. Oke, selanjutnya saya akan ajarkan cara penggunaan alat sanda ini. Karena ini sudah pecah, yang pertama akan saya ajarkan adalah cara mengganti dari piringan ini. Yang pertama adalah kita harus pastikan bahwa sanda ini sudah tidak tersambung dengan aliran listrik, karena sangat berbahaya. Sama dengan ketika mengganti piringan pada bandosok. Nah, yang pertama adalah kita gunakan ini. Pertama kita tekan tombol yang ada di balik ini, kita tekan seperti ini. Setelah kita tekan, kita masukkan ini, kunci ini pada lubang ini. Kemudian kita putar. Kita putar seperti ini. Nah, setelah terputar, kita lepas seperti ini. Kita lepas ring ini, kita lepaskan ya kan. Kemudian kita ambil, kita ganti dengan yang baru seperti ini. Nah, kemudian kita kencangi lagi dengan ini, ring.
balik lagi. Ini ya. Saat mengencangi ini, yang harus diperhatikan adalah ada sebagian yang keluar, dan ini adalah bagian yang rata. Nah, bagian yang keluar ini kita masukkan ke dalam antara piringan ini. Kita masukkan ke dalam sini. Seperti ini. Seperti ini, kita paskan, kita kencangi. Nah, setelah kita kencangi, sambil kita tekan tombol ini, kita putar piringan ini searah jarum jam ya. Kita kencangkan seperti ini tanpa menggunakan kunci ini, karena sudah kuat. Ketika ini piringan ini berputar, maka ini pun akan menjadi kencang seperti ini. Apabila saat memasang kita kencangkan menggunakan kunci ini, maka akan sulit untuk dilepas. Oke, selanjutnya cara memotongnya. Yang pertama, sebelum kita sambungkan listriknya, pastikan tombol dalam keadaan off seperti ini. Oke. Kemudian kita sambungkan ke arus listrik. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan memotong. Yang potong adalah Hayauma. Ini adalah Sasu atau stainless. Seperti yang saya terangkan tadi, ketika kita memotong, kita harus nyalakan, kita diamkan dulu sebentar. Kemudian kita potong, kita pertemukan pada benda yang kita motong dengan hati-hati. Seperti ini. Jadi seperti itulah tentang penggunaan sanda ya. Jadi ketika memotong pun jangan sampai piringan ini memotong pada kabel. Kita harus jauhkan piringan ini dari kabel supaya tidak terpotong, supaya tidak mengganggu. Jadi begitulah cara penggunaan sanda dan hal-hal yang perlu diperhatikan supaya piringan ini tidak cepat rusak. Jadi gitu video kali ini. Terima kasih.